Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab satu pasal sehari dalam kitab sajak dan nyanyian yang dinyanyikan oleh bangsa Yahudi bahagian keempat seri yang kelima. Kitab Pengkhotbah pasal 5 lanjutan takutlah akan Allah dan kesia-siaan kekayaan. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus, Allah Putra, Alfa dan Omega memberkati dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Salam kasih dan doa dari Rumah Produksi Endang Silitonga Tanjung Bible Audio Ministry. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu, dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Karena Allah ada di sorga, dan engkau di bumi. Oleh sebab itu, biarlah perkataanmu sedikit. Karena sebagaimana mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan, demikian pula percakapan bodoh disebabkan oleh banyak perkataan. Kalau engkau bernazar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya, karena Ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nazarmu. Lebih baik engkau tidak bernazar daripada bernazar tetapi tidak menepatinya. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa, dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau hilaf. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu? Karena sebagaimana mimpi banyak, demikian juga perkataan sia-sia banyak. Tetapi takutlah akan Allah. Kalau engkau melihat dalam suatu daerah orang miskin ditindas dan hukum serta keadilan diperkosa, janganlah heran akan perkara itu. Karena pejabat tinggi yang satu mengawasi yang lain, begitu pula pejabat-pejabat yang lebih tinggi mengawasi mereka. Suatu keuntungan bagi negara dalam keadaan demikian ialah kalau rajanya dihormati di daerah itu. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Dengan bertambahnya harta,
bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya. Dan apakah keuntungan pemiliknya selain daripada melihatnya? Enak tidurnya orang yang bekerja, baik ia makan sedikit maupun banyak. Tetapi kekenyangan orang kaya sekali-kali tidak membiarkan dia tidur. Ada kemalangan yang menyedihkan kulihat di bawah matahari. Kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri. Dan kekayaan itu binasa oleh kemalangan, sehingga tak ada suatu pun padanya untuk anaknya. Sebagaimana ia keluar dari kandungan ibunya, demikian juga ia akan pergi. Telanjang seperti ketika ia datang, dan tak diperolehnya dari jeripayahnya suatu pun yang dapat dibawa dalam tangannya. Ini pun kemalangan yang menyedihkan. Sebagaimana ia datang, demikian pun ia akan pergi. Dan apakah keuntungan orang tadi yang telah berlelah-lelah menjaring angin? Malah sepanjang umurnya, ia berada dalam kegelapan dan kesedihan, mengalami banyak kesusahan, penderitaan, dan kekesalan. Lihatlah, yang kuanggap baik dan tepat ialah kalau orang makan minum dan bersenang-senang dalam segala usaha yang dilakukan dengan jerih payah di bawah matahari selama hidup yang pendek yang dikaruniakan Allah kepadanya. Sebab itulah bahagiannya. Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagiannya, dan untuk bersuka cita dalam jerih payahnya, juga itu pun karunia Allah. Tidak sering ia mengingat umurnya, karena Allah membiarkan ia sibuk dengan kesenangan hatinya. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Pengkhotbah pasal yang kelima. Sedikit perenungan melalui pasal ini tentang kesia-siaan kekayaan dengan ayat panduan perenungan terang besar Alkitab Pengkhotbah 5 ayat 9 dengan bunyi nas. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Sahabat-sahabat firman yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja Anda berada, kita telah berusaha keras untuk menyediakan, memenuhi kewajiban untuk mencapai tujuan yang layak demi persiapan masa yang akan datang dengan mengumpulkan harta yang banyak. Tetapi apakah hal-hal itu tidak baik? Tidak, bukan begitu. Tetapi kebanggaan dunia yaitu harta tidaklah dapat menyelamatkan kita. Akan tetapi, jika kita berpikir mereka itu bisa, maka berarti kita belum belajar apa artinya Allah sebagai penguasa hidup kita.
kita hanya mencari kekayaan untuk keamanan, untuk rasa hormat, untuk pengaruh dan peluang, untuk akses ke orang-orang yang berpengaruh demi sebuah kenyamanan, baik itu rumah, mobil, pakaian, hiburan, dan lain-lain, hanya untuk kesenangan dan mungkin juga hobi. Meskipun demikian, ingatlah bahwa pencarian kekayaan datang dengan beberapa potensi yang menyertai, misalnya stres, kekhawatiran, dan masalah kesehatan, upaya yang sia-sia, keamanan yang semu, kehampaan, egois, dan lain-lain. Untuk itu, nasihat yang baik dari Salomo dan rekan-rekannya di dalam Alkitab mengingatkan kita agar jangan jadikan kekayaan sebagai satu-satunya fokus hidup kita, tetapi tanamkan kasih dan semangat pada hal-hal yang memiliki nilai kekal. Sebab firman berkata, di mana hartamu berada, di sanalah juga hatimu. Terang besar Alkitab Matius 6 ayat 21. Oleh sebab itu, jangan biarkan kekayaan atau kekurangan menentukan hubunganmu. Jangan membenci orang karena mereka memiliki lebih, atau menghina orang yang memiliki lebih sedikit daripadamu. Bersiaplah untuk melepaskan kekayaan, karena itu tidak memberimu jaminan, bahkan jika investasi dan asetmu terlihat baik dan aman. Nikmati berkat pemberian Allah yang sifatnya sementara selama itu masih ada. Tetapi hendaklah kamu murah hati dan berbelas kasihan. Lakukan hal-hal yang positif dengan kekayaan yang engkau miliki. Seperti Paulus berkata, biarlah kita merasa puas dengan apa yang ada atau tanpa harta sekalipun. Tukarlah kekhawatiranmu dengan doa, syukur dan kedamaian yang melampaui akal. Sahabat-sahabat firman, Salomo yang telah mendapat disiplin ilahi berusaha dalam segala cara yang memungkinkan untuk membawa kita kembali ke jalan yang benar. Salomo tidak mengabaikan jalan ketidakpatuhannya ataupun menjadikan kesalahannya itu sebagai perkara yang ringan. Tetapi ia mengangkat tanda bahaya agar orang-orang lain dapat diberi amaran. Terang kecil pena ilham ilahi roh nubuat para nabi dan raja halaman 46 alinea pertama. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Sebagaimana ia keluar dari kandungan ibunya, demikian juga ia akan pergi, telanjang seperti ketika ia datang, dan tak diperolehnya dari jerih payahnya suatu pun yang dapat dibawa dalam tangannya. Ini pun kemalangan yang menyedihkan. Sebagaimana ia datang, demikian pun ia akan pergi, dan apakah keuntungan orang tadi yang telah berlelah-lelah menjaring angin? Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagianya, dan untuk bersukacita dalam jerih payahnya, juga itu pun karunia Allah. Terang besar Alkitab Pengkhotbah 5 ayat 9, 14, 15, dan 18. Oleh sebab itu sahabat-sahabat firman, oleh karena segala harta yang kita peroleh berasal dari Allah, marilah kita gunakan untuk memuliakan namanya. Harta yang kita kumpulkan tidaklah membawa kita ke sorga, hanya tabiat Kristus yang dikenakan pada kitalah yang membuat kita layak masuk sorga. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.